kesusahan yang zahir, tapi lebih kepada kemudahan hati untuk menghadapinya. Nikmat banyak gak sih? Lihat aja seberapa luas hatimu teman-teman. Semakin luas hatimu, artinya kamu adalah orang yang dianugerahi oleh Allah. Hati yang luas, hati yang seperti apa? Yuk, ini saya kasih permisalan. Ini saya punya air dalam gelas. Bukan punya saya sih, tapi saya udah punya saya sih. Saya dikasih sama panitia. Ini air dalam gelas ya. Teman-teman saya sekalian, kalau misalnya saya mau minum nih air, ternyata ada kotoran cicak. Yang besar itu kejatuhan kotoran cicak tuh nggak apa-apa selagi airnya tidak warnanya, rasanya. Tapi satu hari saya masuk bak kamar mandi, ciuman baunya busuk sekali, ada bangkai tikus di atasnya. Pacarnya akhirnya ketangkep Satpol PP. Dia jatuh di situ. Kemudian mati. Kayak buat wudhu. Mandi, bikin kopi. Dia berhasil lepas, tapi akhirnya jatuh ke kolam, mati gitu kan. Waduh, tentu saja airnya berubah, baunya, warnanya, tentu saja juga rasanya ya, walaupun gak dicobain. Bolehkah orang berenang di kolam tersebut? Gak boleh. Mesti diambil dulu bangkainya, dikuras dulu airnya, digantikan dengan air yang baru, baru deh dibolehkan lagi untuk kita berenang di sana. Kolam renang. Sekarang bayangkan lautan. Lautan kena kotorannya cicak. Lautan ada bangkainya tikus, bangkainya ular, bangkainya ikan misalnya. Bahkan bangkainya manusia. Apakah merubah hukum lautan menjadi najis? Tidak, tentu saja. Tetap berada dalam kesuciannya. Ada bangkai babi satu kontainer dibuang di lautan. Apakah mengubah air lautan tersebut menjadi mutanajis, menjadi najis? Enggak. Tetap berada dalam kesuciannya. Ini lautan isinya apa? Air. Kolam renang isinya apa? Air. Bak kamar mandi tadi isinya apa? Air. Gelas saya nih isinya apa? Air. Gelas panitia ya. Saya minum karena ternyata nggak ada kotoran cicaknya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Nah ini nih, semuanya sama-sama isinya air. Tapi yang satu, begitu kejatuhan kotorannya cicak aja udah mutanajis, sementara yang lain, yang lautan tadi itu bahkan kena turun kontainer bangkai binatang gitu ya, enggak jadi najis. Apa yang membedakan? Padahal semuanya sama-sama air. Yang satu sempit, yang satu hati kamu kayak begitu.
Rasanya sakit hatinya tuh sampai bener-bener gitu. Seumur hidup gak bakalan saya lupakan. Dia pernah ngomong begini sama saya. Masya Allah. Pacar saya lagi zaman SMP. Direbutin sama dia gitu. Dia bilang katanya saya gak cantik. Katanya dia yang cantik. Yang ngomong udah beruban semua rambutnya. Umurnya udah 70 tahun. Bu, bukan masalahmu yang berat, hatimu yang kurang luas. Hatimu yang kurang luas. Ibu-ibu, adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang yang hatinya sempit nih, segala macam masalah tuh kelihatannya kayak berat gitu dalam kehidupan dia. Sementara orang-orang yang hatinya lapang, biasa-biasa aja. Jatuhan apaan aja biasa-biasa aja. Ada apapun yang terjadi enggak masalah dalam hidup mereka. Ada orang ngomongin jelek, santai aja. Si itu ngomong begini, ngomong begitu. Yang dia sebutkan sedikit aib saya yang dia tahu. Yang di sisi Allah jauh lebih banyak lagi. Ada orang-orang memuja-muji kamu, biasa aja. Orang kalau hatinya lapang tuh kayak begitu. Kejatuhan apapun tidak mengubah, ya, enggak kesenangan. Lain kalau yang sempit kayak begini nih, yang sempit nih teman-teman, kejatuhan setetes minyak wangi misalnya, langsung jadi wangi semuanya. Kan begitu ya? Bukan karena kebanyakan minyak wangi yang ditetes, bukan karena dia sempit. Makanya kalau kamu dipuji orang dikit aja udah kepalanya gede gitu. Diapain orang, dimuliakan orang udah kembang kempis hidungnya gitu. Itu artinya kamu hatinya kurang lapang. Biasa-biasa aja teman-teman. Biasa-biasa aja. Dapat pujian biasa aja, dapat hujatan biasa saja. Kenapa? Lapang. Lapang. Para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Baginda kita Nabi Muhammad seperti itu. Baginda kita Nabi Muhammad seperti itu. Disakitin orang kayak apapun biasa-biasa aja. Mau makan nih Nabi nih, diundang sama satu orang sahabatnya. Nabi Muhammad mau makan di sebuah daerah gitu ya. Nabi sama para sahabat-sahabatnya nih udah melingkarin daging guling. Waduh, kelihatannya enak banget tuh. Untungnya sahabat tuh adab, akhlak. Adab mereka nggak mau makan sebelum Nabi Muhammad makan. Ini adabnya santri, adabnya kita kepada orang yang kita hormati. Itu jangan duluan makan, gitu ya. Jangan duluan berdiri gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jangan sampai nih ada orang yang kita hormati, giliran dia mau ngantri makanan, udah dagingnya tinggal lengkuas. Enggak gitu caranya, enggak gitu caranya. Para sahabat tuh untungnya mereka adab. Sehingga enggak akan berani makan mereka sebelum Nabi Muhammad mulai makan. Nabi Muhammad baru mulai bismillah. Enggak jadi. Nabi kemudian bilang, "Irfa'u aydiyakum, jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Jangan ada yang sentuh dagingnya. Jangan ada yang sentuh dagingnya, jauh-jauhan, jauh-jauhan." Kenapa gitu Rasul? "Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassahu yaqulu li la tamusanni ya Rasulullah fa innani masmum." Ini daging tadi waktu saya mau makan, dagingnya bilang, "Bu, Nabi kan ibu ya, jangan samain sama kita-kita. Nang Nabi punya pandangan-pandangan, punya pendengaran-pendengaran, punya indera perasa yang jauh lebih diberi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia biasa. Hamba wahyu dari Allah Subhanahu wa taala." Katanya Nabi Muhammad, ini daging waktu saya mau dekat sama dia, waktu saya mau sentuh, dagingnya bilang, "Jangan sentuh aku wahai Rasulullah, aku sudah diberi racun." Kalau kita ya jangan gitu juga, nih daging ada racun apa enggak ya, kita dengerin. Ngomong apa dia gitu. Gak bakalan ngomong apa-apa sama kita mah. Iya.
Sama kita nih nggak bakalan. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih gitu, saya kopi ada sianidanya, saya bakalannya nggak ketahuan. Bakalan nggak tahu. Teman-teman sih sekalian, jadi nih Nabi kita Muhammad alaihissalam. Akhirnya kemudian tanyain sama yang ngundang. Ini kamu taruh daging? Enggak Rasul, astagfirullah, astagfirullah. Sebentar Rasulullah, yang masak nih, ada nih tukang masak nih Rasul. Dia tukang masak paling enak Rasulullah, makanya saya undang dia walaupun dia Yahudi. Wada'tisum ala lahmi Rasulillah. Kamu taruh racun di makanan Nabi Muhammad. Si perempuan itu jawab, "Oh." Mengapa kamu melakukannya? In kana nabiyan. Kalau dia emang beneran nabi, asamahullah, pasti Allah akan jaga dia. Kalau dia bukan seorang nabi, biar mati aja sekalian makan racun saya. Sahabat langsung buka pedang. Ya Rasulullah, faqad aradat bika su'. Ini orang telah berniat buruk kepadamu, hai Rasulullah. Dan berniat buruk pula kepada para sahabat. Ya, untungnya tadi sahabat beradab. Memang adab itu selalu menyelamatkan, teman-teman. Katanya Nabi Muhammad alaihi wassalam, amma min haqqi faqad afautuha. Adapun mengenai hak saya, dia tadi berusaha untuk mencelakakan saya, meracun saya, faqad afautuha, saya sudah memaafkan dia. Gampang maafinnya. Gampang maafinnya. Diracun loh, teman-teman saya sekalian. Mau diracun, ya, karena memang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad gampang maafin. Kamu tuh bisa nggak maafin salah orang tuh kenapa? Hah? Dia naruh sianida? Enggak. Kok bisa kamu segitu sakit hatinya dari orang sampai nggak bisa maafin kesalahan orang? Sebabnya tuh cuma satu, hati kamu kurang apa? Itu aja. Gak usah berdalih, tapi ini udah keterlaluan. Ini saya di luar batas kemampuan kesabaran saya. Ya itu sih bukan masalah kesabaran kamu yang ada batasnya. Sabar kan ada batasnya, katanya gitu. Ya kamu ngasih batasnya dikit amat, kalau gitu doang juga kamu gak maafin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ditanya, Ustazah apakah sabar ada batasnya? Saya bilang iya, ada batasnya. Sampai mati. Begitu kamu mati, kamu udah gak perlu sabar lagi. Tapi selagi kamu masih hidup di atas muka bumi ini, kamu diminta Allah untuk terus-terusan bersabar. Gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan itu yang diambil sama orang-orang mulia dalam jalan cinta kepada Allah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu tuh. Para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala ngambil sifat itu dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya orang-orang mulia tuh mudah maafin salahnya orang. Ada kok Ustazah, si itu tuh enggak gampang maafin salahnya orang. Mohon maaf, berarti dia bukan orang besar. Kalau orang besar, gampang maafin salahnya orang. Biasa-biasa aja. Ini coba ya, saya mau kasih lihat kepadamu. Hati yang lapang tuh yang kayak gimana. Ini cerita wakil. Cerita ini terjadi di zaman sekarang ini. Diceritain oleh putranya guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid. Yang cerita namanya anaknya Salim, salah satu dari putra beliau. Anak laki-laki pertama. Kalau urutan keluarga dia nomor 3. Nomor 3. Teman-teman sekalian, Salim cerita. Dia bilang satu hari, kami punya tanah, abah saya punya tanah di Tarim, di Aku Orang. Orang semua se-Tarim tahu kalau itu adalah tanahnya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda Habib Umar. Dan turun kemudian kepada Habib Umar bin Hafid. Itu memang jatah warisan Habib Umar bin Hafid dari ayahnya. Orang sekampung nih tahu semua. Tapi satu waktu ada laki-laki, ami-ami gitu ya, udah tua gitu. Ngaku-ngaku bahwa tanah itu sebenarnya adalah punyanya dia gitu.
Nggak tahu tuh dia habis dengar ceritanya siapa atau habis apa, wallahu alam. Tapi yang pasti dia bilang-bilang sama orang kalau tanah itu adalah tanah punyanya dia. Sampai kedengaran pula di telinganya Salim, kedengaran di telinganya orang-orang, dan Salim kira juga itu pasti kedengaran juga di telinganya Habib Umar bin Hafid. Satu hari si orang ini datang ke rumah. Datang ke rumah nih. Teman-teman sekalian, yang bukain Salim. Begitu Salim bukain pintu, kaget. Oh, ini dia nih orang yang ngaku-ngaku tanah kami itu punyanya dia gitu. Dia bilang gitu. Ben Abuk Salim, mana bapak kamu? Salim. Dia bilang, iya ada. Silahkan masuk kami gitu. Masuk nih orang ini dalam rumah. Salim panggil ayahnya sambil bilang, Abah, orang yang kemarin katanya ngaku-ngaku tanahnya punyanya, tanah punya kita itu punyanya dia, sekarang datang ya. Datang Bah gitu. Oh iya, yaudah siapin minum gitu. Habib Umar biasa-biasa aja teman-teman. Kenapa biasa-biasa aja? Itu tadi, hati yang lapang. Ada apa-apa tuh biasa-biasa aja. Enggak yang langsung mikir, wah sewa pengacara. Ditemuin sama Habib Umar, ahlan wa sahlan, marhaban. Senyumannya enggak hilang gitu. Ada keperluan apa? Kami datang kemari gitu kan. Bapak datang kemari gitu. Iya nih Umar, saya nih datang kemari nih mau membicarakan urusan tanah. Tanah yang di sana itu loh Umar. Itu tuh sebenarnya tuh tanah punyanya saya. Begini, begitu dicerita. Habib Umar dengerin, senyum, marhaban. Sampai udah selesai. Habib dia selesai ngomong, teman-teman sekalian, Habib Umar bin Hafid bilang, kalau gitu saya ambil dulu. Habib Umar bangun, ngambil surat tanahnya. Salim kira ini, oh ngambil surat tanahnya nih, ngambil sertifikatnya nih, mau dikasih lihat. Nih di sertifikatnya tertulis nama keluarga kami gitu. Nama ayah gitu kan, nama kakek. Itu maksudnya dikirain Salim seperti itu gitu. Habib Umar bawa nih surat tanah itu, dikirain Salim mau nunjukin sama orang tersebut fakta yang sebenarnya. Akan tetapi teman-teman, begitu nyampe di hadapan orang tersebut, Habib Umar bin Hafid bilang, sambil menyerahkan surat tanah tersebut, dia bilang, Ami ini surat tanahnya. Jika ternyata tanah itu adalah milikmu, maafkan kami selama ini surat tanahnya ada pada kami. Jika ternyata tanah itu adalah milik kami, dengan ini saya menghadiahkannya untukmu. Bagaimana? Hati yang lapang. Lapang bener? Gak ada apa-apa tuh di hatinya. Biasa-biasa aja tuh di hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Sampai Salim tuh lagi mau nyuguhin minuman, sampai kaget setengah mati gitu. Hah, kenapa begini nih ceritanya nih? Tapi beliau suguhkan juga, Habib Umar kemudian persilahkan minum, sampai orang itu bilang, makasih ya Umar, makasih ya Umar, marhaban, marhaban. Udah tuh, orangnya pamit kemudian pulang, seneng banget orangnya, Habib Umar juga seneng, masuk gitu. Biasa aja kayak gak ada apa-apa juga, kayak gak habis ngerjain apa-apa gitu. Kalau kamu bisa ngerjain kayak begitu, kayaknya tuh kayak berasa pintu surga udah dikasih sama kamu gitu ya. Kuncinya sama sertifikat-sertifikatnya gitu. Kayak berasanya habis ngerjain sesuatu hal yang besar banget gitu. Habib Umar habis kayak begitu tuh, biasa aja gitu. Kayak juga gak mau cerita sama siapa-siapa juga, ya udah gitu masuk. Tinggal anaknya aja, Abah kok dikasihin ke dia sih Bah? Kan kita juga perlu Bah, mas suratnya, ma tanah itu gitu. Habib Umar liatin Salim, kemudian bilang begini nih, Salim, kamu pikir Abah kamu tuh siapa? Emang kenapa Bah? Abah gak mau Salim datang di hari akhirat. Kemudian Allah bilang, oh ini nih Umar bin Hafid yang waktu hidup di dunia rebutan tanah. Salim, tentu Abah tidak mau jadi orang yang hidup di dunia dengan rebutan tanah. Semuanya akan kita bawa mati bukan? Udah, biasa aja beliau. Masya Allah, hati yang lapang.
Mudah-mudahan nih Allah karuniakan kepada kita kelapangan hati. Nabi Muhammad alaihissalam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu, wahai Nabi Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan telah kami turunkan beban dalam punggungmu itu. Apa sih bebannya Nabi Muhammad? Mau tahu apa beban Nabi Muhammad? Yang paling beban? Beban Nabi yang paling berat. Apakah itu? Wizru ummati, dosanya umatnya. Dosanya umatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah telah kami turunkan beban yang paling berat dalam punggungmu itu, wahai Nabi Muhammad. Dengan apa? Kalau bebannya Nabi Muhammad itu adalah dosa-dosa umatnya, dengan apa Allah ringankan bebannya? Yaitu dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah dalam ayat yang lain bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan bukakan untukmu, wahai Nabi Muhammad, pembukaan yang sangat besar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosa-dosamu yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Kok dosa? Emang Nabi Muhammad punya dosa? Nggak punya. Nabi nggak punya dosa. Sebab itu hal yang mustahil. Kalau adik-adik yang belajar di pondok pesantren paham yang saya maksudkan. Para nabi itu mustahil berbuat dosa. Sebab mereka wajib punya sifat amanat. Wajib punya sifat amanah. Sebab kalau mereka berbuat dosa, niscaya perbuatan dosa tersebut menjadi sesuatu hal yang sifatnya sunnah bagi umat. Sebab semua yang dilakukan Nabi menjadi sunnah bagi umatnya. Dan para nabi tidak mungkin melakukan atau mensunnahkan hal-hal yang makruh, apalagi haram. Mustahil. Kalau ada nabi bikin dosa, ada nabi berzina, zina hukumnya jadi sunnah buat umatnya. Ya kan nggak mungkin ada zina hukumnya sunnah. Sebab zina itu hukumnya adalah haram. Begitu teman-teman saya sekalian. Jadi Nabi Muhammad mustahil berdosa. Kalau Nabi Muhammad mustahil berdosa, kenapa kau Allah turunkan liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Allah akan memberikan ampunan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Dan ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi ketika turun ayat ini, turunnya di atas pembaringan Sayyidah Aisyah. Nabi sedang posisinya tidur, ya, di atas pembaringan Sayyidah Aisyah ketika diturunkan firman tersebut. Ini adalah salah satu dari fadilahnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, di antara istri-istri Nabi Muhammad hanya saya yang ketika Nabi Muhammad sedang tidur di tempat tidur saya, Nabi diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian saya bilang, Nabi ketika bangun langsung sujud syukur, kemudian mukanya habis selesai sujud syukur, Nabi Muhammad tuh kelihatan seneng banget sampai kayak ketawa gitu. Dari senengnya tuh bukan cuma senyum, sampai kayak ketawa gitu, kayak seneng banget. Sampai Sayyidah Aisyah ketika melihat pemandangan tersebut, beliau bertanya gitu, ma'adhaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa sebegitu senangnya wahai Rasulullah? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ya Aisyah, nazalat alayya hadhil ayah. Saya telah diturunkan ayat ini wahai Aisyah ketika saya sedang tidur tadi. Ayatnya berbunyi, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza.
Itu ayat termasuknya ayat firasyiah, ayat yang turun di atas tempat tidur. Dan itu hanya terjadi pada saat beliau sedang berada dalam tempat tidurnya Sayyidah Aisyah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi kok bisa sesenang itu diturunkan ayat itu. Padahal memang Nabi nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu mustahil berbuat dosa. Tahu, Nabi sangat tahu. Nabi nggak punya dosa, Nabi sangat tahu. Bahkan Nabi yang pegang kunci surga, Nabi sangat tahu teman-teman sekalian. Karena ayat ini diturunkan termasuknya dari ayat-ayat yang terakhir turun gitu. Bukan awal-awal turun. Jadi Nabi udah diberitahu berbagai macam hal tentang keadaan-keadaan akhirat. Beliau yang pegang kunci surga. Beliau yang akan menjadi nabi yang ada di depannya Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Nabi sangat tahu. Nabi orang yang terjamin kehidupannya di akhirat nanti. Tapi kenapa diturunkan ampunan Nabi sesenang itu? Karena Nabi paham turunnya ampunan kepada Nabi Muhammad adalah sesuatu hal yang bisa Nabi Muhammad bagi-bagikan kepada umatnya. Sehingga menjadi ampunan yang turun bagi umat. Nabi sesenang itu ketika diberi oleh Allah SWT, nih Muhammad, jatah ampunan dariku untukmu. Dengannya kamu bisa mensyafaati umatmu. Senang Nabi kalau bisa mensyafaati kita. Senang Nabi kalau kita semuanya bisa masuk dalam surga Allah SWT. Nabi Muhammad senang kalau kita bisa nggak diazab di dalam api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sesuai sama cita-citanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, berarti nih kalau kita umat nih bisa dong Ustazah dapat ampunan yang itu. Ampunan yang Allah berikan lewat jalur Nabi Muhammad. Bisa, teman-teman. Bisa. Makanya saya sering kalau lagi minta ampunan tuh saya bilang, ya Allah, ampuni saya dengan ampunan yang kau berikan kepada Nabi Muhammad. Karena jatahnya banyak. Itu jatahnya nampung semua dosanya umat. Asalkan mau datang ke pintu yang itu. Pintunya Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semuanya dengan ampunan yang kau turunkan kepada Nabi kami Muhammad. Makanya ada qasidah tuh yang kita suka baca tuh. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidhambi yastaghfiruna. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai utusan Allah. Ya man lahul jahu indallah, wahai orang yang memiliki derajat sangat tinggi di sisi Allah. Innal musiin, kami para pendosa-pendosa ini, qad ja'u, innal musiina qad ja'u, kami para pendosa ini telah datang lewat pintumu, lidzambi, bawa dosa, yastaghfirunallah, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunan Allah datang lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, jatah ampunan Allah tuh banyak banget yang Allah SWT berikan lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya teman-teman sekalian, mintalah ampunan Allah yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad. Caranya bisa kamu bilangnya kepada Allah, ya Allah ampunanmu untuk Nabi Muhammad. Atau kamu bilangnya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syafaatkan kami. Syafaatkan kami.
untuk dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rasulullah, syafaatkan kami hingga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wahai Rasulullah, bagikanlah syafaatmu untuk kami. Karena teman-teman, syafaatnya emang banyak banget. Tapi kalau kamu gak pernah datang kepada Nabi, kalau kamu gak pernah minta sama Allah ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini, ya gimana mau dikasih gitu. Atau juga bahkan kamu gak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak para ulama tuh bilang yang hal paling kami takutkan. Kalau kita nanya nih sama para ulama yang ngerti ya, apa hal yang paling kamu takutkan? Coba kan kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, apa hal paling Ustazah takutkan dalam hidup gitu? Karena saya udah ngerti, udah tahu jawaban dari para ulama. Kalau kita bertanya hal yang seperti itu kepada mereka apa? Maka jawabannya adalah saya paling takut dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Saya paling takut mati nggak jadi umat Nabi Muhammad. Saya paling takut mati nggak bawa iman. Saya paling takut mati nggak bawa cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau saya mati nggak bawa cinta sama Nabi, saya mati bahkan na'udzubillah, iman saya kepada Allah, iman saya kepada Nabi Muhammad telah diangkat. Saya udah dipecat jadi umat Nabi Muhammad. Saya udah putus hubungan dari Nabi Muhammad. Dengan apa saya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini hal yang paling saya takutkan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita sebagai umat Islam. Allah tetapkan kita sebagai para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena seapa-apanya umat Nabi Muhammad ini seapa-apanya, insyaallah masih ada dapat jatah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika matinya bawa iman, jika matinya bawa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Karenanya di pintu-pintu masjid itu bersanding nama Allah, berseberangan atau bersandingan dengan nama Muhammad. Kenapa kok nggak dibikin Allahnya lebih tinggi aja nih? Oh enggak, biarin. Sejajar begini ya sejajar nggak apa-apa. Kan Nabi Muhammad kan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan Allah di atas gitu, Muhammad di bawahnya enggak. Bersandingan aja. Kenapa gitu? Biar sama pintu-pintu surga. Biar sama tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar ngepasin sama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kalau saya pikir-pikirin, soalnya saya sering mikir ini ya. Kalau saya pikir-pikirin gitu, Allah tuh segitunya gitu ngasih Nabi Muhammad, muji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad buat apa gitu. Kalau saya pikir-pikirin, ya buat kita, biar kita seneng ngedeket sama Nabi Muhammad. Allah tuh bikin Nabi Muhammad tuh nabi paling keren. Biar kamu senang mendekat kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan Nabi Muhammad nabi yang paling hebat. Biar kamu sebagai umat kepengen dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan orang macam apa yang gak ngerti diuntung. Udah dikasih nabi sehebat itu, nabi setinggi itu, nabi semulia itu, hatinya biasa-biasa aja gitu. Oh itu Nabi Muhammad ya, oke. Orang macam apa seperti itu? Kamu umatnya. Belum lagi kalau kamu melihat fakta betapa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu. Kalau kita tahu betapa Allah menjadikannya manusia yang begitu mulia. Kemudian Nabi Muhammad begitu sayang kepada kita. Dan kita masih menjauh juga dari Nabi Muhammad. Namanya kita adalah umat yang tidak tahu diri. Namanya kita adalah umat yang tidak tahu diri. Allah udah bilang, aku nih bikin hati Nabi Muhammad luas. Aku nih kasih ampunan paling banyak sama Nabi Muhammad. Aku nih angkat tinggi derajatnya Muhammad, namanya aku tinggikan di sisiku. Terus kamu bilang, oh gitu ya Allah, ya udah oke.
Itu namanya kamu umat yang tidak tahu diri. Apalagi sesudah Nabi Muhammad cerita. Saya kalau malam minta ampunan. Buat siapa wahai Rasul? Buat umat saya. Dengan lelehan air mata sesudah Nabi Muhammad sholat sampai bengkak telapak kakinya. Nabi Muhammad bilang, ya Allah ampunilah umatku, ampuni umatku, ampuni umatku. Kamu habis dengar Nabi Muhammad ngomong begitu dalam salah satu hadis. Terus kamu yang oke. Gak mungkin teman-teman sekalian. Namanya kamu umat yang tidak tahu diri. Jangan jadi yang kayak begitu dari umat. Jangan jadi yang kayak begitu dari umat. Milikilah cinta yang besar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Muhammad, kami anugerahkan semua hal-hal indah ini karena kamu telah melewati kesusahan. Teman-teman, jangan mikir kamu akan diberi hal-hal hebat, hal-hal indah, hal-hal besar dalam hidupmu. Jika kamu maunya dalam hidupmu hidup yang enak-enak aja gitu. Gak ada. Hanya lautan yang bergelombang, yang berbadai, yang akan melahirkan pelayar-pelayar tangguh, yang akan melahirkan pelayar-pelayar hebat. Kalau cuman berlayarnya di danau, kalau cuman berlayarnya di lautan yang tenang, gak pernah menerjang badai, gak pernah menerjang gelombang, ya dia hanya akan menjadi pelayar-pelayar yang biasa-biasa aja. Tapi pelayar yang diterpa dengan berbagai macam terpaan-terpaan yang berat, merekalah orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang hebat. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu dalam hidup kamu nih, ngelihat ada orang-orang besar, gitu ya, dalam hal apapun lah besar gitu, orang besar, kamu harus tahu bahwa dia telah mengalami dalam hidupnya berbagai macam proses untuk memuliakan dia. Dan kamu juga lihat, kok saya nggak besar ya? Itu berarti kamu waktu dikasih ujian-ujian nggak lulus. Makanya nggak jadi orang besar. Orang kayak Habib Umar bin Hafid, orang seperti Hubabah Nur misalnya. Orang seperti para habaib-habaib yang mulia, Wali Songo, misalnya gitu ya. Para ulama-ulama besar di dunia. Kelas-kelas Imam Syafi'i, Imam Ghazali gitu. Apakah mereka tidak mengalami berbagai macam hal-hal berat dalam hidupnya? Sangat. Justru hal itulah yang membuat mereka mulia. Makanya teman-teman sekalian, jangan takut sama kesulitannya. Sebab semua kesulitan tersebut, semua ujian dalam hidup tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadamu bukan karena Allah membencimu, justru sebaliknya. Allah hendak memuliakanmu. Ujian kamu apa? Ustazah, ujian saya nih Ustazah, miskin terus. Terus gimana? Ya sampai sekarang masih miskin. Misalnya. Terus kamu masih berat. Padahal miskin kan kalau udah lama kan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan kan Allah bisa karena biasa. Asli teman-teman, ini jujur ya. Saya nggak kesian orang miskin. Yang saya kesian, kalau saya kesian gitu, yang saya kesian adalah orang kaya jatuh miskin. Betul nggak? Kalau orang miskin seringnya malah nggak merasa kalau dirinya miskin loh. Orang miskin tuh ngerasanya, ya emang ini kehidupan saya gitu. Nggak perlu dikasihani juga, emang ini kehidupan saya kok. Mereka nggak tahu rasanya jadi kaya. Yang kesian tuh orang kaya jatuh miskin. Nah itu baru kesian tuh. Baru kesian. Teman-teman sekalian, karena dia udah tahu rasanya kaya gitu. Ketika jatuh miskin tuh jelek banget gitu kan. Itu baru ujian. Tapi kalau hidup jadi miskin sih emang asli dari lahir miskin sampai mati miskin, bukan ujian menurut saya. Cara hidup, style
style. Kan begitu ya? Ya emang style saya kayak begini gitu. Kok kamu makannya kayak gitu aja, style saya nih kayak gini nih. Kamu kayaknya pakai bajunya kayak gitu, bajunya itu aja, style saya. Nggak lihat apa yang punya Facebook, bajunya sama semua. Saya stylenya mirip-mirip sama dia gitu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nah kalau misalnya nih ada orang dikasih kemiskinan dari kecil sampai tua dia masih merasa berat. Namanya dia nggak pernah lulus sama ujian. Ustazah, kalau saya nih ustazah, ujian saya dari hidup nih ustazah, dalam hidup nih. Suami saya ustazah, ya ampun. Kenapa suami kamu? Pelit. Kamu udah kawin berapa lama? 20 tahun ustazah, saya berantem urusan ini mulu. Ya kamu artinya nggak pernah lulus-lulus ujian. Kamu tuh kalau udah 20 tahun punya suami pelit, ya udah artinya kamu jangan ngarep dari suami. Kan begitu? Kok sampai 20 tahun masih ngarep dari suami aja dan kamu masih keberatan aja punya suami pelit. Kamu seharusnya bikin itu jadi kebiasaan, jadi style. Gitu kan? Gitu teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Oh, suami kamu pelit ya? Enggak, baik dia. Bikin saya hisapnya jadi gak kebanyakan di akhirat. Gitu. Gimana? Coba. Gitu ya. Ustazah, kalau ujian saya nih ustazah, suami ustazah. Kenapa? Matanya kemana-mana. Kemana-mana? Maksudnya matanya jalan-jalan gitu. Enggak usah maksudnya itu loh, matanya itu suka ngelirik perempuan, ngeliatin perempuan gitu. Ya normal. Laki-laki matanya suka lihat perempuan, sesuatu hal yang normal bukan? Ya tapi saya sakit hati ustazah, nah itu yang salah. Kenapa kamu sakit hati? Urusan dia kok. Suamimu itu ngelihat siapa, gak akan jadi pertanyaanmu. Lagian kamu mau gitu jadi seorang perempuan yang terus dilihatin sama suaminya? Saya mah enggak. Aneh dah. Jangan teman-teman serius sekalian, jangan. Ya Allah. Baik ya, jadi jangan. Kalau misalnya, tapi suami saya suka main perempuan gitu. Bukan urusanmu teman-teman. Ini agak-agak cara berpikir saya memang mungkin tidak umum ya, tidak lumrahnya orang gitu. Tapi ini adalah cara berpikir yang memuliakanmu. Cara berpikir yang enak buat para istri. Siapapun para istri di sini nih saya kasih tahu. Apa yang dilakukan suamimu tidak jadi pertanyaanmu, tidak jadi tanggung jawabmu. Kenapa kamu mesti pusing-pusing mikirin hal-hal yang gak akan jadi pertanyaan bagimu? Kamu gak bakalan ditanya, gak dikubur, gak di mahsyar, gak di mana-mana. Gak akan ditanya. Kenapa kamu punya suami hari itu ada kenalan sama perempuan yang lain? Kenapa kamu hari itu mata suamimu kemana-mana? Gak akan jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Tapi kalau hari itu kamu ketika lihat suamimu, misalnya matanya kemana-mana tadi itu, kamu terus ngomel sama dia, itu kan jadi pertanyaan kamu tuh. Kenapa kamu hari itu ngomelin suami kamu? Ada pertanyaannya, jangan kamu pikir gak ada. Iya kan? Jadi kalau misalnya gitu, ada perempuan gitu yang bilang, suami kamu tuh udah main sama saya. Bukan urusan saya. Maaf. Saya punya style. Saya belajar dari Ustazah Halimah Lidrus. Emang ustazahnya udah bisa begitu? Belum tentu. Begitu kan. Gitu teman-teman. Jangan sibuk sama urusan yang bukan urusanmu. Dia yang bikin dosa, kenapa kamu yang tersiksa? Itu namanya menurut saya sebuah kebodohan ya. Suami kamu yang bikin dosa, dia yang janjian sama perempuan, yang main perempuan, misalnya gitu. Lah kenapa kamu
yang tersiksa, dia yang bikin dosa, biarin dia yang tersiksa. Biarin dia yang tersiksa, teman-teman. Kamu berbahagialah. Dengan apa? Dengan kelapangan hati. Dengan hubungan indah antaramu dengan Allah. Dengan hubungan indah antaramu dengan Nabi Muhammad. Sibuk aja sama yang akan menjadi tanggung jawab muntar di akhirat. Kamu punya tanggung jawab terhadap anak-anakmu. Saya sering banget ngeliat kalau suami istri beranteman tuh, yang jadi korban anak-anaknya. Sampai pada lapar, kagak dikasih makan siang. Si istrinya tinggal mojok aja di pojokan, ngelapin air mata. Ya Allah, ya Allah. Enggak gitu caranya jalanin kehidupan. Halo, Dek, Kak, Bu. Enggak gitu caramu jalanin kehidupan. Ada banyak hal yang jadi tanggung jawabmu. Ada banyak hal yang seharusnya kamu mulai menempuhnya. Terus naikin tangga-tangga kemuliaanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Semua ujian-ujian tersebut kalau Allah lihat kamu mampu melewatinya dengan cara yang paling bagus, lulus, kamu akan naik kelas. Naik kelas bukan berarti nggak diuji, akan ada ujian, tapi lain lagi ujiannya. Diuji kok itu mulu, itu menunjukkan kamu nggak lulus ujian, kamu remedial terus-terusan. Di situ mulu. Orang sekolah aja naik kelas, iya kan ya? Pernah gak ketemu orang 50 tahun pakai baju seragam SMP? Kenapa Bu gak naik-naik saya? Enggak mungkin kan? Ini jangan-jangan nih kita selama ini, kamu, saya, kita selama ini, jangan sampai jadi orang yang kayak begituan. Dilihat sama malaikat, ya ampun udah segitu tua. Umur 60 tahun masih cemburu mulu mas lakinya. Ya ampun, tuh cewek umur 60 tahun masih juga sukaannya ngeliat-liat HP suaminya. Yang benar, yang benar. Tenang aja teman-teman. Ujian itu datang bukan untuk menghinakanmu, tapi untuk memuliakanmu. Nabi Muhammad kayak begitu kok, kata Allah kayak begitu. Tuh baca ayatnya tadi. Habis Allah kasih tahu kemuliaan yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad, Allah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Nih Muhammad, keagungan kemuliaan ini nih kami berikan karena kamu telah melewati berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Kamu mampu melewatinya dengan cara paling elegan. Teman-teman sekalian, Nabi tuh disakitin apa aja, lisannya nggak pernah mengumpat, maka nafahasyan walala'anan. Tidak pernah sekalipun dari lisan Nabi Muhammad terdengar suara laknat, terdengar suara hujatan, terdengar sumpah Nabi Muhammad mendoakan buruk kepada orang lain. Tidak pernah, teman-teman sekalian. Para sahabat meriwayatkan, ma'aban Nabi ta'aman qat, jangankan sama orang, jangankan sama orang, sama makanan aja Nabi Muhammad gak pernah nyela. Padahal makanan tuh kalau kita celak gak bakalan bales. Ini makanan ya, gak enak banget sih. Pernah gak makanannya bilang, lu juga jelek? Gak pernah. Kayak kamu cakep aja, gitu kan gak pernah. Teman-teman sekalian, segitunya memakanan aja Nabi gak pernah nyela. Apalagi sama orang. Nabi gak pernah mencela siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Dan kalau kamu dalam hidupmu kerjaannya selalu mencari-cari aib orang lain. Selalu mencari celah orang lain. Selalu menghujat orang lain. Siapa pimpinanmu dalam kehidupan? Siapa pimpinanmu dalam kehidupan? Ibu-ibu yang pada punya anak, kamu harus tahu Nabi Muhammad ama binatang aja gak pernah mukul. Ama kuda, Nabi Muhammad nih naik kuda. Biasa orang tuh kalau naik kuda itu suka mecut kudanya. Biar kudanya jalannya cepet. Kalau lagi diperlukan cepet tuh suka dipecut gitu kan. Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya. Ama kuda gak pernah mukul. Ama kuda gak pernah mukul. Ama keledai gak pernah mukul. Ama unta gak pernah mukul. Dan kemudian
kamu dikit-dikit mukul anak kamu, dikit-dikit jewer anak kamu, dikit-dikit cubit anak kamu, siapa pimpinanmu, Bu? Siapa yang kamu mau ikuti untuk menjalani kehidupan ini? Gitu kok ngakunya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu ikut. Cinta itu ikut. Maka kalau kamu cinta kepada Nabi Muhammad, yuk belajar buat ngikutin cara Nabi Muhammad menjalankan kehidupan. Tenang. Dalam setiap kesulitanmu yang tenang. Yang tenang. Panik nih Ustazah nih. Karenanya saya jadi mukul anak saya nih. Panik nih Ustazah. Karenanya saya lempar suami saya pakai panci. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tenang, tenang. Gimana tenangnya Ustazah? Ingat, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan tiap kesulitan ada kemudahan. Dan dalam kesulitan yang sama terdapat kemudahan yang lainnya. Tenang. Teman-teman saya sekalian, itu al usrinya pakai al, yusronya nggak pakai al. Ini yang belajar bahasa Arab rada lamaan, ngerti nih yang saya maksudkan. Al itu di situ namanya al ta'rif, teman-teman. Al ta'rif itu untuk menunjukkan kata itu, the kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Maksudnya yang itu. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan yang itu, yusra ada kemudahan. Fa inna ma'al usri, dan bersama dengan kesulitan yang itu, yang tadi kesulitan yang pertama tadi itu, yusra ada kemudahan. Yusronya nggak dipakain alif lam, menunjukkan bahwa kemudahan yang berbeda, kemudahan yang lainnya. Jadi dalam satu kesulitan terdapat dua kemudahan yang berbeda-beda. Artinya gitu. Teman-teman, yang tenang kalau lagi kesulitan. Gimana Ustazah caranya biar tenang? Ingat Allah. Karena memang hanya itu yang bisa bikin kita jadi tenang. Ya, saya ulangin, ya. Kamu kalau lagi susah, yang tenang. Gimana caranya Ustazah biar tenang? Ingat Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, kamu jadi bisa tenang. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka selalu tenang, bidzikrillah, karena mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih hati kita itu kan yang saya gambarin tadi, kayak gelas, kayak bak kamar mandi, ya kan? Satunya lagi kayak apa? Kayak kolam renang, habisnya itu yang paling gede kayak lautan. Nah itu kalau kemudian saya bilang luaskanlah hatimu, itu cara luasinnya gimana nih gitu. Kalau kamu dibilang luaskan hatimu, besarkan hatimu, itu kalau kamu dibilang luaskan dapurmu, walaupun rumit tapi kebayang caranya. Mungkin ada ruangan lain yang kamu bobok, kamu jadiin dapur, kan begitu ya? Tapi kalau dibilang luaskan hatimu, nah ini gimana nih? Konsepnya gimana nih, suruh luasin hati itu caranya gimana? Teman-teman sekalian, hati itu menjadi luas dengan apa yang kamu masukkan di dalamnya. Hati itu nilainya tergantung dari apa yang kamu masukkan di dalamnya.
Kalau yang kamu masukkan dalam hatimu perkara-perkara kotor, hatimu jadi kotor. Kalau kamu masukkan di dalam hatimu perkara-perkara kecil terus-terusan, hatimu jadi kecil. Urusan artis cerai kamu pikirin. Padahal pengacaranya bukan, jadi saksi enggak. Harta gono gini kamu gak dapet, saudara bukan, tangga bukan, temen bukan. Lemes bener lidahnya. Kalau ngomongin tahu kasusnya. Dapat harta gono gini berapa, hak anak jatuhnya ke siapa, hatam. Ada tuh yang model begitu tuh. Di Medan juga kayaknya ada nih. Mana orangnya? Ada? Insya Allah. Teman-teman saya sekalian, kamu kalau hatimu tuh isinya perkara-perkara kecil-kecil bahkan gak penting kayak begitu, hatimu jadi gak penting. Hatimu jadi gak sepenting itu teman-teman. Terus gimana nih Ustazah hatinya biar besar? Taruh hal-hal besar. Taruh hal-hal besar. Oh, ada banyak hal-hal besar nih. Anak saya masa depannya kayak gimana? Itu kan hal besar, jauh lebih penting buat diurusin. Apakah hati saya sudah punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Itu hal besar dalam kehidupanmu teman-teman. Dakwah di Medan nih bagaimana ya? Itu hal besar. Gimana membetulkan generasimu? Itu hal besar teman-teman. Dan bersama dengan itu semuanya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah bertahta dalam hatimu, ketika ada Allah dalam hatimu, ketika kamu selalu mengingat Allah dalam hatimu, hatimu menjadi sangat luas. Bahkan lebih luas daripada samudera, lebih luas daripada lautan, bahkan lebih luas daripada bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan yas'ani ardi wala samai, walakin yas'ani qalbu abdil mu'min." Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku tidak muat di tempat sempit bumi. Aku tidak muat di tempat sempit langit. Di bumi segini gedenya, kata Allah Subhanahu wa taala, sempit. Aku gak muat di bumi. Langit ya Allah, sempit, aku gak muat di langit. Lantas apa ya Allah yang bisa memuatmu, yang bisa menampungmu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min." Yang bisa memuat aku hanyalah tempat luas tak terbatas, yaitu hati seorang hambaku yang beriman. Hatimu ketika ada Allah di dalamnya menjadi lebih luas daripada langit dan bumi. Hatimu ketika ada Allah di dalamnya menjadi lebih luas daripada langit dan bumi. Maka di sisa umurmu teruslah bertanya, adakah Allah telah ada dalam hatiku? Teruslah bertanya, apakah caraku berpikir sudah sama dengan apa yang Allah tuntunkan padaku? Teruslah bertanya-tanya dalam hati, apakah Allah telah ridha padaku? Apakah Allah telah berkenan menerimaku sebagai hambanya? Teman-teman sekalian, ketika Allah sudah bertahta dalam hatimu, segala kesulitan-kesulitan tak akan lagi menjadi berarti. Ia hanya seperti kotoran yang ada di jarimu, kamu jentik begitu saja. Tidak ada arti. Kamu tidak akan disiksa lagi dengan kesulitan-kesulitan tersebut. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi gak apa-apa. Kamu lewatin ujian gak apa-apa. Yang tenang, yang tenang. Berbagai macam kesulitan datang dalam kehidupan kamu, yang tenang teman-teman. Namanya orang hidup memang pasti ada kesulitannya.
Yang tenang. Caranya tenang, hadirkan Allah dalam hatimu. Tapi ustazah kalau lagi kaget tuh ustazah, emang susah. Ya memang perlu latihan. Perlu latihan. Sama kayak ujian akhir itu kan selalu ada latihan-latihan sebelumnya. Sepanjang tahun anak sekolah kan suka ada ujian-ujian mendadak tuh kan. Kecil-kecil. Itu buat apa? Buat latihan untuk ujian besar di akhir tahun. Kan begitu? Sama, hidup ini juga gitu. Allah Subhanahu wa taala tuh ngasih latihan. Untuk kemudian ada ujian besarnya, Enggak usah khawatir, itu hanya untuk membuatmu naik kelas. Sama kayak ujian di sekolah kan gitu. Hanya untuk membuatmu jadi naik kelas. Teman-teman saya sekalian, naik kelasnya ketahuannya kapan Ustaz? Tar di akhirat. Kalau kamu naik kelas, tempatmu enggak jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu di atas muka bumi ini hidup mulia, kamu taunya nanti di akhirat saat Nabi Muhammad digiring dan ada umat di belakangnya yang kata Nabi Muhammad, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Teman-teman sekalian, yang bawa bendera pimpinannya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabinya Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, semuanya hanya akan berada di belakang benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minan nabiyyin wasiddiqin, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, para pejuang-pejuang dalam Islam, para ulama-ulama masuk nih dalam kalangan syuhada ini, mereka adalah pejuang-pejuang dalam Islam, wasalihin, atau sekurangnya kamu harus masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Itu 4 kelasnya. Kelasnya Nabi kan gak mungkin. Kelasnya wali. Masih gak mungkin juga. Kelasnya pejuang Islam. Yang memperjuangkan agama di atas muka bumi ini. Kamu bisa ikut serta dalam jalan dakwahnya para ulama. Kamu jadi orang besar. Atau sekurangnya kelas paling rendahnya, wassalihin, ibadah kamu yang benar. Jadi orang soleh, sholat gak pernah tinggal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau dalam hidup kamu nih, kamu terus-terusan mikirin dunia mulu. Kalau dalam hidup kamu nih, urusan kamu hari-hari gimana ya, biar suami itu hatinya gak berpaling kepada perempuan lain. Gimana ya, biar anak-anak nih pokoknya nilainya bagus gitu di sekolah. Kalau urusan kamu tuh hanya urusan-urusan yang sifatnya dunia mulu, yang gak akan jadi pertanyaan kamu ketika kamu masuk dalam alam kubur nanti. Teman-teman saudaraku sekalian, lantas apa yang akan kamu bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua di sisi Allah. Dalam hidup kamu nggak disukai sama orang, nggak disenengin sama orang gitu. Asalkan kamu ada tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dalam hidup kamu difitnah orang, kamu disakitin orang, ya nggak apa-apa. Imam Syafi'i ketika dibilang, Imam, ada orang nggak seneng sama kamu tapi jelek-jelekin kamu tuh. Si fulan bin fulan tuh Imam, tuh